Bukan kita mau, gini loh, bedakan antara kita punya keinginan dengan kita mengerjakan keinginannya Tuhan, ya kan? Kamu punya keinginan, orang-orang muda, ya pada umumnya punya keinginan, punya cita-cita, punya ambisi, ya kan? Bisa besar, bisa luar biasa, bisa hebat sekali, ya kan? Ya itu pada umumnya semua orang begitu. Gitu. Tapi kalau kamu mau mewujudkan keinginanmu, cita-citamu, ambisimu, ya kan? Biasanya kamu jadi orang yang kemudian meminta, seperti orang yang bawa rencana, kemudian bawa proposal, kemudian dia cari sponsor, ya kan? Bagaimana caranya nih supaya kita bisa bikin? Saya pengen anak-anak muda di Salatiga, semangat, kita bikin acara yang seru buat mereka, gitu ya. Baik nggak? Baik sih. Tapi itu idenya siapa? Idemu atau idenya Tuhan? Itu bedanya. Anak muda kalau ditanya idenya banyak, gitu. Tapi itu idenya siapa? Nah, kalau itu idemu, siapa yang harus melakukan? Kamu. Melakukan pakai apa? Kekuatanmu sendiri, ya kan? Kamu berusaha, gimana caranya dapat uang? Kamu minta ke sini, ke sana, kamu cerita ke si ini, si itu. Aku kepengen bikin ini loh, ini bisa. Kamu berusaha meyakinkan banyak orang bahwa ini ide yang bagus sekali. Coba kalau ini bisa terwujud, pasti banyak anak muda akan dapat semangat, mereka akan dibangkitkan, mereka akan pulih. Ya, contoh, ya kan? Misal, terus kamu berdoa, Tuhan berkati kegiatan ini. Tuhan kirimkan uang, Tuhan. Gerakkan hati orang-orang, ya kan? Itu sepertinya sama. Terus sudah dilaksanakan. Oh datang semuanya. 3.000 misalnya. Terus mereka, wah luar biasa. Waktu semua sudah selesai, ada yang tanya kepada kamu. Ramando, kok kamu hebat sekali, masih muda, bisa bikin acara sebesar ini? Apa yang kira-kira Ramando akan ngomong? Iya, Bapak belum tahu sih saya siapa, ya kan? Ini baru permulaan, Pak. Gitu, ya kan? Saya belum lulus saja 3.000. Gimana kalau saya sudah S2, gitu kan? Gitu. Indonesia ini di tangan saya, gitu. Tahu bedanya? Mungkin Ramando karena sudah diajarin sama Kak Debbie, sama Kak Matius, sama Kak Yos, dia akan ngomong, "Enggak, Pak, ini bukan saya, Tuhan ini." Tapi dalam hatinya, aku belum tahu kamu, ya kan? Itu, ya enggak? Jujurlah kalau kamu dapat pujian di hatimu bilang, ini aku. Kita karena diajarin untuk ngerti aku ini hamba tidak berguna yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhannya. Bukan saya, Pak, saya hanya melakukan gitu. Beda kalau inisiatifnya Tuhan. Entah tiba-tiba tengah malam kamu dibangunkan karena mimpi. Entah kamu sepakat dengan visi, dengan apapun. Yang jelas itu bukan idemu. Dan kamu bisa berkata bahwa ini buat aku terlalu besar. Ini masa mungkin terjadi. Biayanya terlalu besar. Aku ini tidak bisa, aku tidak mampu. Tuhan, tapi terus Tuhan berbicara, kerjakan. Melangkah dalam ketaatan. Nah waktu kamu kerjakan, Tuhan, kalau engkau yang menyuruh, engkau juga akan menyediakan. Ya kan? Kamu tidak perlu minta-minta. Kamu cukup sepakat dengan Tuhan. Dan kalau kamu sepakat, kamu bisa memerintahkan. Memerintahkan apa? Semua biaya yang diperlukan untuk mengerjakan ini, aku perintahkan datang dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa kamu bisa perintahkan? Yang nyuruh bikin acara Tuhan. Gitu loh. Kalau yang pengen sendiri kamu perintahkan, ya, duitnya ngomong kamu siapa merintah aku. Gitu. Gitu loh. Jadi otoritasmu itu bukan karena kamu sendiri. Gitu loh. Karena kamu, apa minggu lalu? Di dalam Kristus. Kamu sudah di dalam Dia. Nah kalau kamu di dalam Dia, yang kamu kerjakan apa? Keinginannya siapa? Dia. Ya dong. Yang kamu kerjakan kemauannya siapa? Dia. Emang kamu bisa sendiri? Bisa kalau kamu keluar dari Dia. Ya kan? Kayak di dalam tank itu loh. Setan itu ngomporin kamu bukan hanya berbuat dosa. Dalam arti jatuh dalam dosa, persinahan, pornografi, mencuri, bernipu, bohong, ya kan, segala macam bentuk itu. Tapi juga untuk keluar dari situ dan hidup dengan kekuatanmu sendiri. Hidup memilih jalanmu sendiri. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Buka ayatnya. Di mana Yehuda? Enggak hafal.
Hah? Coba. Oh, saya jadi ingat. Ya udah, kamu tahu nggak Ulangan 29 ayat 29? Nggak tahu? Oh. Lo tahu langsung tak kasih 50.000. Amsal 16:25. Amsal 16 ayat 25. Coba buka dulu. Amsal Amsal berapa? 16 ayat 25. Yuk, baca bersama 23. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya ya. Ini nanti kalau lihat ya di Alkitab banyak sekali ayat yang bilang gini, pada sangkanya. Makanya banyak orang itu menyangka, mengira, menduga. Jangan gitu. Yang Mami bilang minggu lalu atau 2 minggu yang lalu tentang gambling, tahu ya? Gambling itu saya bilang kapan itu di doa pagi? Probabilitas. Ya kan? Kemungkinan. Kalau gambling itu berarti kemungkinan. Probabilitas. Ya atau tidak. Jadi atau batal. Berhasil atau gagal. Tetap ada kemungkinan. Kalau semua orang buat rencana, mereka mungkin bisa meyakinkan, saya yakin Pak ini 99% akan berhasil. Tapi 1% yang disebut sebagai kemungkinan gagal itu tetap bisa terjadi nggak? Bisa. Dan ketika yang terjadi 1%, yang 99% sudah disiapkan, bisa gagal. Gitu. Bisa. Karena namanya kemungkinan. Mungkin ya, mungkin tidak. Mungkin jadi, mungkin batal. Mungkin berhasil, mungkin gagal. Gitu. Kalau menanam sendiri. Mungkin panen, mungkin dimakan hama. Ya kan? Ya dong. Kamu kerja sendiri, mungkin berhasil, mungkin untung, mungkin rugi. Gitu. Mungkin jadi, mungkin tidak. Gitu loh. Karena semua sifatnya kemungkinan. Gitu. Nah itu kalau yang dilakukan oleh manusia dengan idenya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan kemauannya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Nah sedangkan kalau dari Tuhan, ada jaminan nggak? Ada. Berhasil. Jadi. Gitu. Yang dari Tuhan. Tapi kenapa? Sudah tahu bahwa yang dari Tuhan pasti berhasil, pasti jadi. Tidak ada probabilitas. Coba ini. Sebab di dalam Yesus Kristus tidak ada ya dan hanya ada ya. Sebab Yesus Kristus adalah ya terhadap semua janji Allah. Sebab di dalam Yesus Kristus tidak ada ya dan tidak. Atau gitu-gitu kalimat ayatnya. Sebab Yesus Kristus adalah ya. Berapa? 2 Korintus 1. Ya. Ayat 19 coba baca. Yuk. 2, 3. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Oke. Jadi kalau kamu dengar firman, harusnya kamu mengatakan amin. Amin itu bilang ya. Ya itu apa? Pasti. Tidak ada kemungkinan.
tidak, batal, gagal. Itu loh. Kenapa kamu ragu-ragu untuk mengatakan amin? Karena di dalam dia hanya ada ya. Ya dong? Tidak ada. Tidak ada ya dan tidak. Itu loh. Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan olehku dan Silvanus, bukanlah ya dan tidak. Ya dan tidak itu apa? Probabilitas. Ya dan tidak itu kemungkinan. Ya dan tidak itu bisa jadi, bisa tidak. Bisa gagal, bisa berhasil. Bisa panen, bisa gagal panen. Ya kan? Bisa lulus, bisa tidak. Gitu. Bisa dapat, bisa enggak. Bisa untung, bisa rugi. Tapi di dalam dia hanya ada ya. Itu sebabnya oleh dia, ingat lagi, nanti kalau yang belum dengar dulu, dengar lagi khotbah itu judulnya oleh dia. Oleh dia kita mengatakan amin. Tahu oleh dia? Oleh dia itu yang mengerjakan dia. Emangnya Tuhan Yesus bisa gagal? Enggak. Kalau yang mengerjakan kamu, pasti banyak gagalnya, ya enggak? Gitu. Loh, gini loh, kenapa kamu ragu? Saya ngomong sama Kak Eca waktu itu jalan gitu. Misalnya nih, ini kan dia levelnya kuliah, sedang mengerjakan skripsi. Kalau skripsinya dia dikerjakan oleh orang yang punya gelar S3, ya kan? Dari satu universitas di luar negeri dan di bidang teologi sistematika. Menurutmu Kak Eca akan senang? Ya nggak boleh sih, ya kan? Itu namanya pakai joki. Tapi misalnya begitu, dia akan khawatir, bisa nggak ya dia ngerjain ini ya? Duh, nanti kalau nggak lulus gimana? Gitu. Menurutmu gimana? Kalau yang mengerjakan itu, dia kan nulis skripsi nih, S1. Yang ngerjain orang yang sudah lulus S3. Di bidang yang sama dengan yang dia mau tulis itu. Teologi sistematika. Kira-kira menurutmu, dia akan tidur dengan tenang, happy, ngopi, pergi, update status, jalan-jalan, relax hidupnya. Atau dia, waduh gimana nih ya? Bisa nggak ya kira-kira ya? Tapi kalau nggak itu. Gitu. Kalau kamu gimana? Kalau kamu aja ngerjain PR-mu, anak SD, PR adikmu atau anak bimbel atau siapa, SD kelas 1. Anak itu yakin sekali nggak? Kakak ini yang sudah kuliah pasti bisa, ya kan? Yakin dia. Semua PR nanti kalau itu fisika, kimia, apapun dikasih dianggap kamu udah lebih bisa dari dia, ya kan? Itu apa? Iman. Percaya kepada yang lebih daripada dia. Gitu loh. Iya dong. Harusnya tidur nggak Eca? Tidur. Santai. Gitu loh. Percaya. Terus nanti dikasih tahu. Coba Cak, baca buku yang gini. Oh ya baca. Oh dia sudah S3 sistematik teologi. Masa ngasih tahu Eca untuk skripsinya dia nggak percaya. Bukunya ini Cak, dibaca. Oh iya ada di sini. Gitu. Udah tulis. Gitu. Gitu loh. Itu namanya oleh dia. Gitu. Dialah yang mengerjakan di dalammu. Baik kerelaan maupun kemauan. Coba carikan ayatnya. Dialah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kerelaan. Coba. Filipi 2 ayat 13. Baca Cak, keras. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat. 13. Sekali lagi, yuk baca bersama sekarang. Baca bersama. Filipi 2 ayat 13. Yuk. 2, 3. Anak Allah lah, baik maupun, baik kemauan maupun pekerjaan. Kemauan itu keinginan kan, kerinduan. Maupun pekerjaannya. Siapa yang mengerjakan? Allah. Di mana? Di dalam kamu. Ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Yang ya bagi semua janji Allah itu bukan kamu, tapi Kristus. Nah, kamu sekarang di mana? Di dalam Kristus. Berarti semua janji Allah ya enggak buat hidupmu? Iya. Gitu. Tapi kalau rencanamu sendiri, idemu sendiri, keinginanmu sendiri, ya dan tidak, jadi dan batal, berhasil dan gagal. Gitu loh. Tapi kalau semua janji Allah itu ya. Tapi bagaimana itu bisa ya? Di dalam Kristus.
Kristus itulah ya terhadap semua janji. Kristus itu amin. Kristus itu pasti. Kristus itu jaminan. Kristus itu keberhasilan. Ya kan? Nah kamu di mana? Di dalamnya. Berarti ikut nggak? Ikut dong. Gitu. Makanya jangan keluar-keluar. Makanya tinggal terus di situ. Gitu loh. Bagaimana supaya tinggal terus? Kamu tidak berusaha untuk masuk. Kamu tetap percaya. Kamu tidak pakai kekuatanmu sendiri. Kekuatanmu masih ada. Harusnya kamu mulai mengatakan, yang lama sudah berlalu. Ya kan? Aku sudah disalibkan dengan Tuhan Yesus. Aku sudah dikuburkan. Sudah belum? Kalau kata firman sudah. Ya, buka. Roma pasal 5. Roma pasal 6. Roma 6 ayat 2. Yuk. Baca bersama, 2, 3. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita... Oke, garis bawahi kata telah mati bagi dosa. Ayat 3. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam... Telah. Sudah, ya kan? Telah apa? Dibaptis dalam Kristus, dimasukkan dalam Kristus, berarti kamu dimasukkan dalam kematiannya. Kalau Kristus sudah mati, kamu sudah mati karena kamu di dalamnya, ya kan? Kamu percaya kan? Ini masih saya bawa terus. Semua yang sudah memberikan fotonya, tolong saya. Ya kan? Ada di sini. Sudah di dalam. Sudah. Jadi waktu ini dimasukkan ke dalam kuburan, kamu masuk. Itu. Ayat 4, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang telah apa? Dikuburkan. Tadi telah dimasukkan, dibaptis itu ditenggelamkan, ya kan? Dalam kematiannya itu. Jadi kamu ini dibaptis dalam kematiannya, Tuhan Yesus mati, kamu sudah masuk dalam kematiannya, sudah dikuburkan. Tuhan Yesus dikuburkan, kamu ikut dikuburkan. Nah, itu. Dikuburkan. Di bawah kan? Sudah. Itu. Ayat 5. 2, 3, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan... Kamu telah atau akan? Telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Ya. Ayat 6. 2, 3, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada... Oke, ayat 8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan... Oke, coba tadi ayat 6. Manusia lama kita telah turut... Manusia lama kita nggak disalibkan sendiri. Tapi turut disalibkan. Kapan? Waktu Tuhan Yesus disalib. Kamu dihitung ada di dalamnya Tuhan Yesus. Mana? Nggak pernah ada patungnya, fotonya aku disalib, cuma Tuhan Yesus. Kamu di dalamnya. Gitu loh. Waktu kamu percaya, kamu terima itu, berarti kamu sudah ikut mati. Cara menerimanya gimana? Percaya. Nanti ya, saya tunjukkan. Tapi semua ini bicara apa? Telah. Ya, tidak usah bicara grammar yang rumit-rumit, ya kan? Tata bahasa, tapi telah itu berarti sudah. Dimas sudah makan? Oke. Mau makan? Tidak sekarang, nanti ya, gitu ya. Tapi telah makan itu kapan? Nanti sore, besok pagi, tadi pagi kan? Telah itu. Grace telah mandi? Belum, katakan dia. Kemarin kan juga sudah dihitung Grace, ya kan?
telah. Loh, kalau firman Tuhan bilang telah, tapi kamu akan bilang gini, tapi kenyataannya, ini dagingku masih loh. Masih kepingin, masih malas, masih macam-macam. Sama dengan kesembuhan. Firman Tuhan bilang apa? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tapi waktu kamu sakit, nanti kamu akan pergi periksa. Dokter bilang, oh ini ada tumor. Oh ini ada ini. Kamu percaya mana? Firman atau itu? Atau gejala yang kamu rasa di tubuh? Ya memang ini terus nanti di sini. Saya kan belajar ya. Setan itu kurang ajar memang itu. Iya dong. Kalau baik namanya Tuhan. Itu. Ya kan? Saya lagi dengerin 18 sesi model kayak SPS begitu dari Carey Blake, Divine Healing Technician. Jadi itu materi seperti yang diajarkan John Gillick tentang kesembuhan. Di tengah-tengah dengerin itu 18 sesi itu. Ada aja ngambil ini, tahu botol kecil untuk pengharum ruangan. Nah saya semprotin gini loh. Nyemprot gini kan ya bukan ngangkat beban ya kan, bukan. Nyemprot gini aja. Nggak kerasa, langsung sini ketarik dari sini ke sana. Sakit sekali. Tapi baru dengar nih. Firman Tuhan bilang oleh bilurnya kamu telah sembuh. Nanti kamu akan rasa di tubuhmu ternyata masih sakit. Kamu percaya mana? Yang kamu rasa di tubuhmu atau firman Tuhan? Ya kan? Itu. Waduh, kapan ngalaminya nih setan nih kurang ajar bener nih. Nggak ada alasan. Karena ini bukan, kalau saya pernah nih narik ke belakang gini ya kan. Atau tiba-tiba ngambil gini itu. Atau narik ke atas gitu atau ngangkat sesuatu yang berat. Bukan. Botol ringan itu loh. Botol pengharum ruangan. Segini. Semprotin. Langsung. Nyeri sepanjang malam. Oleh bilur Tuhan Yesus sudah sembuh. Oleh bilur Tuhan Yesus sudah geser gini. Aduh jalan aja udah kayak sakit banget itu. Oleh bilur Tuhan Yesus sembuh. Sembuh gitu. Aku percaya firman. Tidak percaya rasa sakit ini. Aku percaya firman. Tidak percaya rasa. Langsung hilang. Tidak. Sampai pagi. Bangun. Hilang. Gitu ya. Terus ini bekasnya belum. Karena saya. Ini kalau makan saya nggak tahu. Makan tertentu. Mungkin kayak seafood atau apa. Kadang terlalu banyak atau apa. Muncul nih. Kayak eksim gitu loh. Jadi ada titik-titik airnya. Terus nanti dia perih. Gatel, jadi kulitnya kayak berair gitu di bagian-bagian ini, nih di jari-jari ini. Nah biasanya ada salep tertentu biar dia disalepin kering karena ini kan nggak terlalu parah gitu. Tapi waktu mau itu, tapi ingat Kak Velia, ya kan? Kak Velia di sana ngalamin itu dan nggak banyak obat, nggak banyak itu, ya kan? Dan itu jadi pengganggu karena dia nggak bisa nyuci baju karena sabunnya kan di sana nggak bisa milih ya. Tapi kalau dia pakai sabun yang ada di sana itu, tangannya langsung begitu gitu. Dan waktu di Jakarta diperiksa dokter, dokternya bilang begini, seumur hidup yang seperti ini tidak bisa sembuh. Tapi dia dalam hati bilang begini, saya tidak percaya, saya akan sembuh. Itu karena Tuhan Yesus bilang oleh bilurnya sembuh. Nah, tapi diingetin gini, masa kamu nggak mau nerobos buat anakmu? Dia di atas gunung sana dengan itu, kamu cuma di sini. Oh iya, itu. Tak pegangnya gini, oleh bilur Tuhan Yesus sudah sembuh. Kamu kering, kamu tidak gatel. Sudah sembuh oleh bilur Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus. Nggak dikasih salep apa-apa. 2 hari, kering. Gitu ya. Kering-kering. Setelah kering, mulai hitam, mulai keras gitu. Lalu mengelupas. Nah waktu mengelupas yang di sini, ini kan kayak di gini-gini ya. Bagian yang sering ditekuk. Jadi dia terbelah begini. Jadi perih kan. Jadi langsung ke daging yang memang sudah nggak gatel. Sudah nggak itu sekarang gitu. Kering. Tapi ini pecah di sini ya. Waduh, kalau cuci tangan pakai sabun, mandi, keramas, aduh rasanya gitu ya. Gitu lagi, kamu percaya mana? Rasa sakit atau firman Tuhan? Oleh bilur Tuhan Yesus sudah sembuh. Nah oke lah, oleh bilur Tuhan Yesus sudah sembuh. Keramas lah papi, mandi. Nggak ditutupin tensoplas nggak apa. Perih lah. Kamu nunggu apa? Iya kan? Tapi waktu perih itu oleh bilur Tuhan Yesus sudah sembuh. Aku tidak mau. Kamu bohong perasaan. Kamu bohong gejala. Aku percaya firman oleh bilur Tuhan Yesus sudah sembuh. Kamu itu sudah sembuh. Kamu nggak bisa bohongin aku dengan rasa sakit. Tidak. Itu. Mandi. Besoknya kering. Terus tambah ini mengelupas dengan ini. Udah tinggal ini. Oke. Ya bekasnya. Nah. Terus papi kesaksian sama Kak Velia supaya bisa itu. Vel.
Papi mau kesaksian, Tuhan suruh begini supaya meneguhkan imanmu. Wah, puji Tuhan Papi. Waktu dokter ngomong begitu baru dia cerita. Aku juga ngomong tidak. Aku apalagi juga pernah dengar kesaksian Pak Adi kan. 25 tahun akhirnya sembuh dengan itu. Dan itu semua. Aku percaya. Terus dia bilang, 2 hari yang lalu Papi muncul di 2 jariku. Dan itu semua. Dan aku perkatakan oleh pilur Tuhan sudah sembuh. Dan 2 hari kering. Yang biasanya tidak begitu. Gitu ya. Jadi itu kebenaran, ini kenyataan. Gitu ya. Kebenaran ini berkata bahwa kamu telah mati. Telah dikuburkan. Telah disalibkan. Telah. Tapi gejala di tubuhmu akan bilang, masih ada nafsu ya. Masih ada keinginan ya. Masih ada ini ya. Masih ada. Kamu mau mempercayai firman dan bilang, hei, daging kamu bohong. Ya kan? Kamu itu sudah mati. Gitu. Aku tidak akan terkecoh, aku tidak akan. Sudah mati. Aku percaya firman, sudah mati. Sudah disalibkan. Tidak perlu diurusin, sudah mati kok. Kalau mati dikubur, main diapain? Ya sudah kan? Gitu. Sudah mati. Nah kalau kita tidak tahu kebenaran, hidup kita sibuk menghadapi daging seumur hidup kita. Dia sudah mati kok. Nanti lain kali saya akan bicara Roma 7, sampai hari ini belum kan. Karena ini belum tuntas gitu. Nanti terlalu ke sana-sana. Sudah mati. Kamu tahu kebenaran itu dulu. Gitu. Nanti kamu terapkan sama. Bukain ayatnya. Dia kaya jadi miskin supaya aku miskin jadi kaya. 2 Korintus ya. Korintus 10 bukan sih? 2 Korintus 8 ayat 9. Ayat-ayat begini harus di-highlight, di-bold, di-print, size 35 di samping tempat tidurmu. 2 Korintus berapa? 8 ayat 9. Yuk. 2 Korintus 8 ayat 9 baca bersama. 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena. Oh coba. Tuhan Yesus itu apa? Karena kamu jadi miskin sekalipun Ia kaya. Supaya apa? Kamu menjadi kaya oleh karena. Loh, Tuhan Yesus kaya sudah jadi miskin. Supaya kamu miskin, jadi kaya. Karena di dalam Kristus hanya ada ya. Berarti ini ya tidak? Ya. Ada yang bilang, Tuhan Yesus itu kayanya tidak hanya uang. Loh iya toh ya, masa kayanya hanya uang? Alam semesta, semuanya dia punya kok. Nah, justru uang tidak ada di surga. Uang itu kan di dunia. Ya dong. Di surga ada emas, tapi nggak ada uang memang, gitu loh. Tapi dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Nah, air 1 botol, oke lah, tidak usah air keran, nggak usah. Kamu beli tuh air yang paling mahal. Pernah lihat nggak yang botolnya hijau? Equil, gitu, ya kan? Gitu. Berapa itu sekarang? Coba googling, Cak. Harga 1 botol Equil, gitu ya, gitu. 380 itu ya kira-kira botol yang kecil yang itu 330 itu besar lagi sedikit, yang satu 680 ya. 680 itu berarti yang sama botol aqua yang sedang itu besar lagi sedikit gitu. Karena itu 650 kayaknya. Itu 330 nah gitu. Harganya 25 ribuan, yang gede itu sekitar 50 gitu ya. Anggap aja gitu ya, 23, 48 gitu. Oke lah modalnya pakai itu. Bikin jadi anggur terbaik. Nggak usah anggur terbaik, anggur yang oke aja lah. 1 botol bisa 10 juta. Coba kamu googling nanti, cari di toko anggur, toko wine di Jakarta. Itu loh. Itu 1 botol bisa 10 juta. Modal, kalau modal le mineral apa, ya cuma 3.000 ya kan. Gitu. Bisa berubah jadi 10 juta. Memang tidak ada uang surga. Gitu. Tapi kekayaannya dia bukan hanya uang. Gitu loh. Kuasa, kasih, kebaikan, kesetiaan, pengampunan, anugerah, kemurahan hati. Bagus sekali kemarin ngomong dengan Pak Adi, cerita. Beliau ngomong gini, Tuhan tuh kan maha segalanya ya. Pokoknya dia hebat, berkuasa, mampu. Coba kalau tidak ada satu aja, namanya kemurahan hati. Ya yang punya dia, tidak jadi punya kita. Ya dong. Karena dia punya namanya kasih karunia, belas kasihan, kemurahan hati. Yang punyanya dia, jadi punya kita. Gitu loh. Gitu.
Ya dong, dia kan punya segalanya. Dan dia pengen kita juga punya seperti dia. Makanya dia kaya, punya semuanya, berlimpah. Apa yang dulu saya bilang, super abundance. Ya. Abundance itu sudah super berlimpah, jadi ini super-super. Super-super itu gimana? Ya udah, saking nggak bisa dijelasin gitu loh. Ini maksudnya, kekayaannya itu, udah. Gitu loh. Jadi miskin. Apa itu jadi miskin? Mengambil rupa seorang hamba, jadi manusia, ya kan? Taat sampai mati, lahir di palungan, itu loh. Jadi miskin, hidup tergantung kepada orang tua, terbatas kan? Itu. Jadi daging kan terbatas, dia yang menciptakan kok jadi ciptaan. Itu. Bukan supaya kamu, wow Tuhan Yesus ini gini ya. Bukan, tujuannya supaya apa? Kita yang terbatas, yang miskin ini, jadi kaya. Memangnya Tuhan Yesus perlu harus dibawa naik duduk sebelah kanan Bapa. Dari dulu dia di situ. Nah waktu dia naik itu, dia naik sebagai siapa? Saya, sebagai kita. Gitu loh. Dia kan memang di situ dari dulu. Dia turun jadi manusia. Waktu dia naik, yang dibawa naik siapa? Manusia, kita. Karena kita di dalam dia. Gitu loh. Kalau dia kan di situ terus. Tapi dia kepengen kita ikut di situ, makanya dia turun. Kalau ada orang, Allah kok jadi manusia, ya sakarepmu lah. Gitu. Kalau kamu tidak mau, aku warga negara surga. Aku di sebelah kanan Bapa. Aku duduk memerintah. Aku dekat dengan Bapa di sampingnya. Ngobrol sama Bapa. Bapa, gini. Ya kan? Itu. Karena di sampingnya. Dekat cerita. Dan di samping Bapa itu duduk. Tahu maksudnya duduk? Selesai. Ini bagus banget. Tapi lain kali saya jelasin. Mana kursinya? Nah, saya ambil sendiri. Ya, ini lepas lagi. Wah, ini revelation dahsyat. Kalian kalau tahu perjanjian lama, imam, ya kan, masuk untuk penebusan itu setahun sekali. Membawa darah lembu jantan, kambing, domba. Yang pertama untuk dia dan keluarganya, yang berikutnya untuk seluruh isi bangsa. Imam setiap kali datang masuk ke ruang Maha Kudus, mempersembahkan itu, dia akan mengolesi darah timurnya mana ya. Pokoknya di tanduk yang sebelah timur, dan kemudian 7 kali di depannya, itu ya. Setelah itu dia selesai. Jadi imam di situ ngapain? Memerciki. Tapi bagaimana posisinya? Berdiri. Kenapa? Tidak ada kursi di situ. Karena duduk itu hanya untuk pekerjaan yang sudah selesai. Imam waktu itu karena gambarannya, pekerjaannya harus diulang setiap tahun. Karena tidak selesai. Tuhan Yesus begitu masuk 1 kali, duduk. Amin. Tahu, sudah selesai. Itu loh. Tidak diulang lagi. Imam setiap tahun masuk lagi. Karena itu cuma gambaran. Karena darah binatang tidak bisa membayar hidupmu. Tuhan Yesus masuk. Yang dahsyat, Tuhan Yesus itu korbannya, juga imamnya. Ya toh, darah siapa yang dibawa? Darahnya sendiri. Siapa yang masuk? Dia sendiri. Kapan masuknya? 1 kali. Dan setelah itu kenapa kok duduk? Karena sudah selesai. Nah, imam itu duduk di situ dimarahin, nggak ada kursinya, ya kan gitu. Makanya dia berdiri terus di sini. Berdiri itu belum selesai. Duduk, Tuhan Yesus duduk, sudah selesai, gitu loh. Ya kan? Makanya dia duduk di sebelah kanan Bapa. Pekerjaannya sudah selesai. Sudah selesai. Nanti ya kita bicara. Yang dulu itu kita bicara tentang telah disediakan, sudah disediakan untuk Adam, ya kan? Adam pertama. Ini untuk Adam terakhir, manusia kedua ini, untuk kita ini, yang sudah disediakan untuk kita ini. Jauh lebih dahsyat dong, ya kan? Apa sih namanya? Semua penyediaan untuk ciptaan yang pertama aja selengkap itu, sedahsyat itu. Nah penebusan ini jauh lebih mulia, itu kata firman Tuhan. Sebab dosa satu orang, penebusan tidak berbandingan dengan dosa satu orang. Coba caranya Roma. Sebab penebusan Kristus tidak berbandingan dengan dosa satu orang. Coba. Nggak ada kursi di ruang Maha Kudus. Karena pekerjaan imam itu cuma gambaran, ya kan? Lah kok ada kursi? Ada. Dan kursinya namanya apa? Tahta kasih karunia. Sekarang dia duduk di situ, dinamanya mercy seats, tahta kasih karunia. Nanti kalau kamu baca ya, Tuhan Yesus ngomong gini, Allah ngomong begini sama Musa. Musa,
kasih tahu Harun ya, Imamat 16 itu. Jangan sembarangan masuk, jangan setiap kali dia masuk tuh ke ruang Maha Kudus. Menghadap tahta kasih karunia, menghadap mersisit, jangan. Sedangkan kita sekarang disuruh apa? Masuk, datang, udah terbuka, anytime. Kok kamu nggak datang? Imam aja cuman di gambarannya aja, yang bayangannya cuman boleh setahun sekali dan tidak boleh. Terus di mana? Roma 5:16. Yuk, baca bersama 2, 3. Tapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran mengakibatkan ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, terjemahan bahasa Inggrisnya gini. Sebab kalau dosa satu orang, maut memerintah. Death reign, yang memerintah, yang berkuasa itu maut. Kalau maut yang memerintah, kita jadi apanya? Budaknya. Makanya takut. Dia yang berkuasa. Tapi yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah akan hidup dan berkuasa. Di bahasa Inggrisnya jelas sekali. Reign in life. Sekarang memerintah. Ganti. Dulu diperintah oleh maut. Sekarang memerintah atas hidup. Gitu loh. Artinya memerintah punya kuasa terhadap apa? Ya tadi, sakit, keadaan, ya kan? Makanya memerintahkan kepada apa? Angin dan apa? Danau, ya kan? Dan mereka nurut, ya kan? Tenang. Makanya dia berkata, bisa berkata kepada gunung ini dan gunung ini akan tercampak, pindah, gitu. Bukan karena kita, karena apa? Satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi anugerah lebih besar, kasih karunia tidak berimbangan, tidak setara, tidak equal, tidak sama dengan dosa. Tuhan Yesus bukan hanya melunasi hutang, ya kan? Hutang 10 juta ke 10 juta, bukan. Kamu mau tahu gambarannya pemulihan Tuhan Yesus? Yusuf jadi budak. Budak itu diikat sama rantai, ya kan? Lehernya, tangannya ditelanjangi, baju pun tidak punya. Yang tadinya dia pakai jubah maha indah, full color, warna-warni. Hilang kan seperti Adam di Taman Eden, kemuliaannya hilang. Ditelanjangi, dipermalukan, dijual jadi budak. Kalau itu cuma dipulihkan, nanti rantainya lepas, sekarang pakai baju, punya pekerjaan atau mungkin balik ke rumah bapaknya. Tapi dia jadi Perdana Menteri, orang nomor 2, punya kekuasaan tinggi. Itu loh. Anugerah jauh lebih besar daripada dosa. Yang keadaannya tadinya miskin, terbelenggu, tidak berdaya, baju pun, kain pun tidak punya. Bayangin, jadi penguasa di Mesir, bisa memerintahkan, bisa punya itu. Itu. Kalau kamu mau tahu, dulu kita seperti itu, dibelenggu, ya kan? Iblis jadi tawanan dosa, jadi budak dosa, dosa dan maut yang memerintah atas kita. Sekarang kamu memerintah atas keadaan. Kamu bisa ngatur ini semua. Itu yang Tuhan Yesus mau, gitu loh. Tapi itu tidak, masa itu nggak lebih dahsyat daripada kamu hidup dengan kekuatanmu sendiri sih, gitu loh. Tapi mau nggak tetap tinggal di situ? Kalau kamu sudah percaya, sebenarnya kamu sudah di dalamnya. Tapi kamu tetap di situ atau enggak? Itu masalahnya. Kamu tetap tinggal di dalam situ atau keluar-keluar, gitu loh. Pertanyaan klasik, minggu lalu ada yang tanya, biasa gitu. Enggak apa-apa kalian semester 2 ya kan. Tapi keselamatan bisa hilang atau tidak? Gitu. Menjawab itu ya sebenarnya gampang ya kan. Jadi sesuai imanmu, ya kan. Nah iya dong, gitu. Kalau kamu percaya hilang, ya aku nggak mau jawab, tapi aku bilang jadi sesuai imanmu. Ya nggak apa-apa. Tuh, kan sesuai dengan iman kan? Itu kan? Gitu. Ya. Tuhan Yesus memangnya bisa gagal? Tidak, kamu bisa. Gitu. Kalau kamu kerjakan sendiri, usahakan sendiri, pasti itu, bukan probabilitas lagi. Jaminan kegagalan itu pasti. Ya kan? Gitu. Terus sedangkan kalau Tuhan Yesus, pasti berhasil. Nah sekarang coba buka dulu. Roma
5. Nanti ya kita kembali ke sana ya. Ini penting nih, karena itu ada hubungannya dengan itu. Roma 3 ayat 28, coba. Roma 3:28, yuk baca bersama 23. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan. Oke. Jadi kamu itu di dalam Kristus karena apa? Iman. Karena kamu dengar firman, manusia itu jatuh dalam dosa. Tidak bisa membenarkan dirinya sendiri, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Makanya Allah datang jadi manusia untuk menyelamatkan. Dia mati di atas kayu salib, dia dibangkitkan, dia naik surga. Itu semua untuk membayar hidupmu. Wah, aku percaya itu. Terima kasih Tuhan, kau baik dalam hidupku. Kamu sudah dibenarkan. Bukan karena kamu melakukan dulu. Sedangkan hukum Taurat, kalau kamu mau dibenarkan, kamu harus melakukan. Nanti baca Ulangan 28, semua berkat dan kutuk itu. Kalau kamu tidak ini, semua kamu akan dikutuk. Kalau kamu ini, semua kamu akan diberkati. Nah, kalau kita sekarang tidak. Sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Kutuknya sudah ditanggung, ketaatannya sudah dilakukan. Berarti bagian kita apa? Dibebaskan dari kutuk, terima berkatnya. Gimana sih? Iya dong. Cara menerimanya gimana, Papi? Gimana? Iman. Iman itu apa? Percaya kepada apa yang Tuhan sudah lakukan. Percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Kamu percaya nggak? Masih ada bingung. Masa sih gitu? Enak banget ya. Ya sudah, hiduplah sengsara. Itu. Minggu lalu, beberapa hari yang lalu saya cerita dengan satu orang anak muda. Tanya lagi, Om, masa enak sekali? Loh, gini loh, kalau kamu pergi naik pesawat, di dalam pesawat kamu ngapain? Kamu bantu mendayung, kamu bantu niup pesawatnya supaya terbang. Kamu ngapain? Kamu pijet-pijetin pilotnya. Duduk aja di situ, nanti kan nyampe gitu. Terus setelah kamu naik pesawat, kamu merasa, sekarang aku nih ya, kecepatanku ya 500 km per jam. Aku pergi ke sana bisa, aku di ketinggian sekian puluh ribu kilometer. Terus kamu buka pintunya, kamu keluar, ya jatuh. Gitu loh. Itu di dalam Kristus. Kamu tiba-tiba kok bisa terbang, hidupmu bisa berubah karena kamu di dalam Kristus. Ya kan? Saya suruh kemarin, siapa yang kemarin ikut minggu lalu, hitung jalan kaki dari Semarang sampai Kupang. Kak Venida kemarin pulang berapa jam? Kak Venida naik pesawat 2 jam ya? Kamu turun mana kemarin? Di mana? Oke, kalau dari Kupang ke Bali berapa? 1 jam. Bali kemana kamu? Semarang berapa? 1 jam kan? Ya, 2 jam kan? Semarang Kupang itu 2 jam naik pesawat. Coba cek, saya udah cek Google Map. Jalan kaki 15 hari. Saya bilang, kamu tahu 15 hari itu bukan 15 hari itu nggak pakai berhenti, makanya kamu sanggup. 15 hari jalan terus menerus. Oke, kita kurangi ya kan. Sehari 24 jam kan. Kita jalan aja 8 jam, ya kan? Berarti kan itu sepertiganya kan. Berarti kali 3, 45 hari. 1,5 bulan. Itu kalau kamu jalannya setiap hari 8 jam. Konsisten. Terus dari Banyuwangi sampai ke Bali berenang kamu. Enggak juga kan. Tetap harus naik kapal kan. Gitu ya. Dari Bali sampai ke Timor. Lombok dulu kan. Iya. Berenang lagi di Selat Lombok. Nggak bisa. Itu jalan kakinya aja 45 hari. Kalau kamu jalan kaki terus sehari 8 jam. Kalau kamu jalan kaki tanpa berhenti, 15 hari. Belum dihitung berenangnya. Tenggelam di situ nggak nyampe, ya kan? Gitu. Tahu artinya? Itulah pakai kekuatanmu sendiri. Tapi kok kamu senang? Terus saya harus ngapain di dalam pesawat? Ya kan pernah cerita kan? Karena kalian semua pulang. Nih kok tiba-tiba nggak ada Travelo, gimana? Ya udah nyegat truk sayur, mobil angkot di sana, ya kan? Pickup yang bawa sayur gitu. Udah dapat dari pasar sapi, naik sampai ke sana. Loh, sampai di tengah-tengah jalan, sopirnya lihat ke spion. Ini ngapain ya? Ya udah nih kok berdiri terus. Berdiri, bawa ransel, bawa gini semua. Sopirnya bilang, Dek, saya tahu kamu suka angkat beban, badanmu kuat, tapi kamu duduk aja. Kenapa kamu berdiri terus? Wah enggak Pak, saya udah bersyukur. Bapak ngasih tumpangan ke saya nggak perlu jalan kaki. Sekarang saya tetap berdiri terus. Nah itu, kayak gitu. Orang Kristen kenapa hidupnya capek, letih? Karena suruh duduk malah berdiri terus. Ya kan? Gitu.
Kamu merasa kalau kamu duduk nanti supirnya merasa kamu kurang ajar, kurang tahu berterima kasih. Gitu. Saya nggak tambah berat mas kalau kamu duduk gitu. Oh Bapak sudah baik sekali, saya nggak usah gitu. Tuhan Yesus kok sudah baik, sekarang aku kerjakan sendiri. Kamu dibenarkan karena iman. Oke, sekarang Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Yuk, baca bersama 2-3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh. Jadi bukan hanya yang pertama tadi, dibenarkan. Ya kan? Dibenarkan karena apa? Iman. Kamu masuk di dalam Tuhan Yesus karena apa? Iman. Nah sekarang bagaimana supaya kamu tetap di dalam iman? Kebenaran Allah itu bertolak dari iman memimpin pada iman. Bahasa Inggrisnya ya, from faith to faith. Berarti dari iman kepada iman. Berarti terus menerus di dalam iman. Terus menerus karena percaya. Bukan karena melakukan. Nanti bagian melakukan ada. Tapi melakukan itu bukan melakukan sendiri. Misalnya nih, Tuhan ngomong kepada Abraham, Abraham, pergilah dari sanak saudaramu, dari keluargamu ini, ke tempat yang aku perintahkan untuk kamu pergi. Oke Tuhan, yes, siap. Percaya aku Tuhan, kalau engkau nyuruh pergi, pasti engkau melengkapi, pasti engkau menyediakan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan, setengah tahun, dia di situ terus. Nah itu yang Yakobus bilang, tunjukkan perbuatan imanmu dengan perbuatanmu. Maksudnya kalau kamu percaya bertindak berdasarkan yang Tuhan bilang. Waktu Tuhan bilang, bawa anakmu ke sana. Meskipun dia percaya Tuhan tidak menuntut itu, tetap dia bawa. Gitu loh. Karena itu tindakan iman, bukan tindakanmu sendiri. Gitu. Nah kalau orang profetik itu melakukan sesuatu, karena sudah dapat, sudah nangkep, terima itu harus dia lakukan. Ya kan? Karena Tuhan suruh. Perkatakan, angkat tangan, taburi ini. Itu karena Tuhan suruh. Bukan karena ada kuasa di dalam garam, di dalam anggur, di dalam minyak. Tidak. Gitu loh. Kalau kamu olesi semua malah jadi licin. Nanti dikira saya percaya gitu loh. Tapi bukan karena itunya gitu loh. Ya kan? Gitu. Ya dong. Kalau Tuhan suruh ngolesi pakai minyak kelapa, jangan pakai minyak zaitun. Gitu. Maksudnya itu, kuasanya itu bukan pada bendanya. Gitu loh. Pada ketaatannya kepada perintah Tuhan. Gitu loh. Malah kamu dimarahin orang, nggak disuruh-suruh semua kasih garam, nanti berkarat semua. Gitu. Itu karena disuruh. Gitu loh. Kalau disuruh taat, kami mau melakukan itu karena Tuhan menyuruh. Bukan karena kebiasaan, bukan karena ada kuasa di dalam benda-benda, nggak ada. Gitu. Bukan. Ya kan? Ngangkat tangan, kenapa Musa mengangkat tangan? Tuhan bilang, angkat tanganmu. Dan setiap kali dia turunkan, loh kok kalah ya? Gitu. Nah, kalau kamu nggak disuruh ngangkat tangan sendiri, pegel, salahmu sendirilah. Kenapa kamu begitu? Ya papi, kemarin saya katakan saya angkat tangan, disuruh Tuhan nggak? Oh, enggak sih, Musa begitu. Itu disuruh Roh Kudus, ya gitu. Gitu loh. Gitu. Iman itu bukan keinginan kita, itu ya, ada orang kan mengatakan visualisasi, proyeksi, kamu harus tahu gambarannya, seperti apa yang kamu inginkan, itu bukan iman sih. Ya. Itu bukan iman. Iman itu percaya kepada apa yang sudah. Iman percaya kepada yang sudah, telah, lampau. Yang sudah itu apa? Yang dikatakan Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kan kekal. Kekal itu bukan baru ada sekarang. Kekal itu sudah ada terus. Gitu loh. Firman-Mu tinggal tetap di surga. Berarti firman Tuhan itu tetap dong. Kamu percaya kepada firman, itu firman Tuhan itu
nggak pakai apa namanya, nggak pakai tenses waktu, lampau, sekarang, akan datang. Enggak. Firman Tuhan itu kekal. Dan waktu kamu mempercayai yang kekal, ya kan, itu akan terjadi di dalam waktu. Gimana ngomong gambarannya? Ya pokoknya gitulah ya. Itu dulu. Iman percaya kepada yang sudah Tuhan katakan, yang telah Tuhan kerjakan, yang sudah. Jadi Tuhan Yesus mengerjakan tidak berkali-kali kan? Satu kali. Dia membayar apa? Dosamu dan dosaku, kutukmu dan kutukku, penyakitmu dan penyakitku, kemiskinanmu dan kemiskinanku. Semua keadaan sudah dibayar. Sudah. Tuhan Yesus tidak perlu mati lagi besok. Tidak perlu untuk membayar, karena kamu belum bayar registrasi, belum bayar SPP, belum bisa punya ini, terus dia mati lagi supaya bayar. Beda. Kamu cukup melihat kepada apa yang sudah dia kerjakan. Itu loh. Nah kenapa kok belum terjadi? Ya kok kayak tadi. Waktu kamu lihat saldo belum berubah, kamu lihat 2 Korintus tadi. Dia kaya jadi miskin. Supaya aku miskin jadi kaya. Ini belum berubah. Tapi aku sudah kaya sebenarnya. Wong Tuhan Yesus sudah jadi miskin kok. Gitu. Kamu harus berubah loh. Menyesuaikan kekayaanku loh. Kamu itu. Gitu. Loh, kamu lihat nih. Sedih ya. Belum berubah ya. Enggak. 2 Korintus dibuka lagi. Kaya aku ini. Aku perintahkan ya. Tambah nolnya 1. Gitu. Loh iya dong. Itu kalau imannya udah bulat. Itu udah ngerti. Udah percaya 2 Korintus dibanding percaya angka di rekening. Gitu. Percaya oleh biru-birunya aku sudah sembuh dibandingkan dengan yang dirasakan di tubuh. Ya dong. Kan kita lebih mengimani keadaan dibanding mengimani firman. Ya, ya dong. Makanya terjadi sesuai keadaan. Karena lebih dipercayai gitu loh. Gitu. Nah makanya firman harus dimasukkan terus. Firman harus direnungkan terus. Firman harus diperkatakan terus. Gitu loh. Karena memang kita belum mengalami sepenuhnya. Gitu. Nanti kalau kalian sudah belajar teologi, tahu ada bahasa namanya ini. Already and not yet. Bahasa Inggris. Already itu apa? Sudah. Not yet, belum. Sudah dan belum. Maksudnya, sudah dibayar, tapi belum terjadi, tergenapi. Ada nggak yang nanti tidak bisa kita alami sekarang ini? Ada. Namanya kebangkitan, tubuh kemuliaan. Itu cuma 2 nanti. Kita mati, lalu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus datang, kita diangkat, terus kemudian kita diubahkan. Itu kata firman, ya kan? Yang mati bangkit, yang masih hidup diubahkan. Itu kerinduannya Rasul Paulus itu loh. Saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Kita pengen yang bisa binasa ini memakai yang tidak dapat binasa. Diubah jadi tubuh kemuliaan. Tetap bisa makan rica-rica, tapi bisa tembus tembok. Nah, itu gambarannya kan Tuhan Yesus kan. Makan ikan goreng kan, ikan goreng di sana. Kita juga punya ikan bakar, sambal dabu-dabu, macam-macam. Bisa makan itu. Es krim juga bisa itu. Saya dengar penginjil kesembuhan bagus banget kemarin itu. Sekarang saya minum kopi nggak Bapak? Dulu saya cuma minum air putih. Kenapa? Saya dapat rema dari ini. Sekalipun minum racun maut kamu tidak akan mati. Kata dia kopi itu racun maut. Sekarang saya minum kopi. Bagus banget ya. Racun maut. Nggak apa-apa ada remanya ternyata. No. Ini tengah-tengah aja tiba-tiba saya ingat itu. Ini kan. Kalau nggak dapat rema sendiri, jangan pakai rema orang lain. Nanti asam lambungmu naik, ya kan? Itu. Oh kata ini nggak apa-apa. Itu kan rema sudah jadi rema firman itu. Kamu belum. Kalau kamu belum, itu kamu mengimani. Orang itu hidupnya berat karena dia mengimani. Gitu. Mengimani itu mempercaya sendiri pakai kekuatannya, jiwanya. Gitu. Oh pasti. Kamu berendam aja di firman. Kamu perkatakan firman terus. Sampai tiba-tiba muncul di hatimu gitu. Dan kemudian kamu bertindak berdasarkan itu. Ya kan? Gitu. Nah kalau kamu tidak pernah itu, dengan firman terus, goyah nggak? Goyah dong. Semua gejala akan kamu aminkan nggak? Oh ya memang aku ini sakit. Memang ini gatel. Apalagi dokter bilang tidak bisa sembuh seumur hidup. Ya begitu kamu aminkan,
terjadi sesuai imanmu. Ya kan? Tidak bisa sembuh. Tapi ketika kamu baca ini, loh, kok di sini sudah sembuh? Kok di situ bilang tidak bisa sembuh? Di sini bilang sembuh. Balik lagi, tidak bisa sembuh. Nah kalau cuma bolak-balik, tenggelam kayak Petrus. Ya kan? Gitu. Karena dia di persimpangan, tidak melangkah. Nah kalau hidup di sini, ya sudah minum obat seumur hidup. Hilang nggak papi keselamatannya? Enggak, cuman kamu sakit-sakitan gitu aja. Gitu. Ada yang tanya kemarin kan, gimana dong berkatnya dengan itu semua? Loh, kamu mau gitu masuk surga tapi miskin, telanjang, sakit-sakitan gitu. Itu orang-orang yang kita besuk harusnya, bukan kita yang dibesuk. Tahu nggak? Matius 25 itu. Ya kan? Waktu aku telanjang, sakit, dalam penjara, kesepian, kelaparan, kamu datang. Loh, kamu datang berarti kan kamu punya sesuatu yang lebih untuk diberikan kan? Itu loh. Ya, kalau enggak, kamu termasuk yang ditengok itu. Kamu pilih mana? Jangan inilah kalau suruh nengok orang sakit, doain itu gitu. Berarti kamu lebih sehat dong, lebih kuat dong, lebih punya banyak dong. Bisa datang, bisa memberkati, bisa ngasih makan yang lapar, bisa doain yang sakit, ya dong. Gitu. Masa kamu lebih senang kamu ditengok? Gitu. Berarti kamu dalam penjara dong. Nengok, gitu. Kunjungi, beri makan, doakan. Berarti kamu lebih. Sudah dibebaskan, dulu budak dosa, sekarang memerintah atas hidup, ya kan? Coba bayangin itu loh. Yusuf telanjang, sehelai kain pun tidak punya, di sini belenggu, besi, rantai, tangan, kaki, semuanya dipermalukan kan kondisinya, ya kan? Ditaruh di depan banyak orang, ditawar, dijual, dijadikan bahan olok-olokan. Tapi waktu Tuhan pulihkan, itu bukan cuma pakai baju, rantainya bebas. Banyak orang Kristen kan menyangka bahwa saya bersyukur, Tuhan Yesus baik, udah dapat tumpangan, nggak usah jalan sampai ke Kopeng, naik di situ. Makanya dia sekarang pakai kekuatan sendiri, terus hidup capek, dia marah sama Tuhan. Tuhan ternyata mengikut engkau itu berat, siapa yang nyuruh? Cuman orang tidak mau datang. Karena memang undangan itu, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kamu udah berdiri sampai ke mungkin Kulon Progo, baru kamu ternyata capek banget ya. Iya, duduklah. Oh iya ya, duduk aja gitu. Tapi karena masih muda, masih kuat, oh kita coba dengan kekuatan. Cobalah. Kemarin saya juga ngomong gitu. Om, terus gimana om? Masa kita nggak coba? Coba aja, nanti kalau kamu udah capek kamu WA saya ya. Saya bilang gitu. Ya sekarang saya sudah lebih rileks ya kan. Orang muda dikasih tahu, suruh surrender nggak mau kan. Mau masih, masa kita santai-santai aja. Udah kamu mati-matian, nanti kalau kamu udah sampai menyerah, udah mau kepahitan gitu, kamu WA. Om ternyata berat ya. Ya nanti tak kasih tahu gitu. Sekarang tak kasih tahu kamu nggak percaya gitu. Menunggu sampai, memang itu pesan itu untuk orang yang letih lesu dan berbeban berat. Maka dia akan datang. Karena dia sudah enggak bisa, Tuhan, enggak bisa. Dari dulu aku bilang enggak bisa. Kalau kamu bisa itu aku tidak mati buat kamu. Coba dengar ini. Tuhan Yesus mati buat saya. Supaya apa? Kita tidak perlu mati sendiri kan. Karena kita enggak bisa. Kematian kita nggak dihitung, karena kita kalau domba itu ada celahnya, ada cacatnya ya kan. Korban itu harus yang tidak bercacat. Mati aja nggak bisa kok kamu hidup, berani hidup sendiri. Mati aja kamu nggak bisa loh. Orang kan gampang mau bunuh diri, dia pikir itu mati. Bukan, goblok. Masih ada hidup lagi, kamu masih dimasukin ke api, enak aja kamu gitu loh. Gitu. Mati aja kamu nggak bisa, mati aja kamu tidak layak dihitung mati. Kok berani hidup sendiri? Yang mati buat kamu aja Tuhan Yesus. Masa kamu hidup pakai hidupmu sendiri? Tuhan Yesus sekarang. Di mana dia sudah di dalam dan kamu di dalam dia. Maka apapun. Ngomong Tuhan Yesus, engkau, aku udah mati. Orang mati ikut-ikut. Misalnya nih, pernah kan ibadah penghiburan kan? Semua nangis, yang mati ikut nangis gak? Enggak. Semua mikir gimana caranya dapat duit untuk biaya pemakaman ini. Yang mati ikut mikir juga, ngitung berapa nih, nanti kalau aku mau dikuburin gimana? Enggak, dia tetap di situ. Mau dikuburin mau enggak, dia tetap di situ. Kenapa? Dia sudah mati. Kamu sudah mati. Tuhan Yesus mau diapain aja, gini.
Ini ada gini-gini, duitnya banyak, ikut mikir, ya berarti belum mati, ya kan? Tapi sebenarnya sudah mati belum? Sudah. Gimana caranya? Ngomong. Daging, pikiran diomongin. Firman, Roma 6 dibaca lagi. Sudah mati, sudah dikuburkan, sudah disalibkan. Kamu udah disalibkan kok, ikut ngomong itu. Nggak usah kamu mau ngeprank aku, ya kan? Kamu udah mati. Gitu. Aku percaya firman dibanding percaya kenyataan. Gitu loh. Dia masih bisa ngomong-ngomong, masih bisa. Karena dia masih nunggu, yang Papi bilang minggu lalu apa? Saatnya berubah jadi tubuh kemuliaan kan. Gitu loh. Tapi sebenarnya statusnya ini, numpang kita hidup di dunia ini, di tubuh ini yang sebenarnya sudah dibayar, tapi belum sepenuhnya. Gitu loh. Nah makanya masih ada sisa-sisanya kan. Gitu loh. Gelas, isinya kopi terus, dibuat minum KOC 7 tahun. Kopinya udah nggak ada sih, sekarang buat minum sirup. Tapi masih bawa kopi. Masih bawa kopi gitu. Kau habis minum kopi? Enggak, Papi. Ini minum air kelapa muda, minum es degan, minum apa? Kok bau kopi? Ya karena masih nempel itu di situ, gitu loh. Tapi sebenarnya sudah, gitu loh. Nah makanya firman. Nah kalau nggak pakai firman, pelepasan 7 tahun gitu. Saya udah nggak mau lah sekarang. Di dalam Kristus kamu ciptaan baru. Jadi ini gejala ya, misalnya gini ya. Setan masih bisa nggak? Di dalam ini semua. Masih. Tapi kamu harus bilang, ini sudah dibayar Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus, kamu harus pergi. Kalau kamu tidak punya firman, dia akan di situ terus. Yang dia kuasai kalau kamu ciptaan baru bukan rohmu. Yang dia kuasai itu jiwamu, dagingmu di sini. Kadang-kadang dia di luar aja ngasih suara, intimidasi, terus kamu ketakutan. Gitu loh. Tapi dia sudah tidak punya hak atas tubuhmu. Gitu loh. Nah kalau imanmu tidak goyah, begitu dia di situ sama kayak penyakit tadi. Penyakit kan harusnya udah dibayar. Harusnya sembuh tuh. Tapi kalau kamu goyah sama firman, oh iya ya, aduh buktinya badanku sakit semua. Buktinya ini semua. Mana firman? Nah, kamu lebih percaya yang kamu rasakan dibanding firman. Gitu loh. Setan, terserah lah. Kamu mau gitu-gitu, aku tidak peduli. Itu. Ini tubuh milik Tuhan kok. Sudah dibayar kok. Sudah dibayar Tuhan Yesus kok. Kamu perkatakan kebenaran. Itu loh. Nah memang kita nolongin orang ketika orang itu belum punya iman. Yaitu kita usir pakai iman kita. Gitu loh. Tapi kalau sudah punya iman, kasih tahu kebenaran. Suruh dia memperkatakan kebenarannya kuat. Ya pergi loh. Sama dengan penyakit kan. Sama dengan kemiskinan kan. Sama dengan keinginan daging kan. Sama. Itu loh. Sama. Gitu. Nanti berikut-berikutnya kita akan ngomong lebih spesifik. Sembuhan, berkat, ya kan? Pelepasan, kemenangan atas daging. Tapi prinsipnya sama. Kebenarannya di dalam Kristus kamu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Masih ada gejalanya, masih ada rasanya. Omong. Tetap teguh di dalam firman. Enggak, kamu udah mati, kamu udah dikubur, kamu udah disalibkan. Itu baru dikubur loh nih. Ini belum ngomong kebangkitan loh. Ini belum ngomong duduk di sebelah kanan Bapa di surga loh. Ini ngomong ini dulu loh. Telah dikubur, mati. Sudah, kamu gak usah ikut-ikut. Gitu. Nanti gimana kalau aku ternyata cuma ditaruh di pinggir jalan, dimakan sama kucing sama anjing gitu. Orang mati emang gitu. Kok aku gak dikubur-kubur? Nanti gimana nih kalau banyak lalatnya gitu? Nggak ada, dia tetap di situ ya kan gitu. Penagih hutang datang, kamu ya kurang ajar, enak aja mati, hutangmu nggak dibayar. Terus dia bangkit, kurang ajar kamu ya, nagih-nagih mempermalukan aku depan banyak orang. Itu belum mati kan, pura-pura mati gitu. Itu mati dia di situ. Mati. Jadi sebenarnya kita nggak usah mengusahakan mati. Percaya firman, sudah mati. Muncul gejalanya, bilang kamu udah mati. Ngapa kamu mau kepengen lagi? Udah mati. Nah, yang hidup siapa sekarang? Yesus, Galatia 2, 19-20. Ayat terakhir. Yuk, nanti ulangi lagi. Ini aja, kenapa diulangi terus? Sampai jadi iman, sampai dilihat. Udah semua yang lain ya ini kuncinya. Gitu. Kalau kamu rasa gini, Papi ini ngomongnya ini terus. Ini memang itu aja sebenarnya gitu. Orang itu 17 tahun, 25 tahun, sampai yang ini itu. Oh ternyata itu. Nah gitu. Kamu sudah mati, sudah dikuburkan, sudah disalibkan. Sudah kan? Telah kan? Ya. Galatia 2, coba 19 dulu.
Pelan-pelan ya, baca bersama Galatia 2 ayat 19. Yo, pelan. Yo, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat. Aku, oke, ya berhenti situ. Aku telah, sudah, lampau, ya kan? Was, has been crucified, telah, selesai itu, ya kan? 20 pelan-pelan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Jadi aku sudah mati. Nah, kalau kamu mati, aku yang mati ini kan aku yang punya pribadi, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Terus yang hidup siapa? Apa kita bangkai, mayat hidup? Enggak. Tapi kok aku masih hidup? Karena yang hidup sekarang Kristus. Pelan-pelan ya 20. Namun aku hidup. Loh, sudah mati kok hidup? Karena yang hidup gantian sekarang. Kristus sekarang yang hidup di dalam aku. Bukan aku sendiri. Kristus. Dan hidupku yang sekarang ku hidupi dalam daging. Nah, masih dalam daging kan? Itu. Karena nunggu kemuliaan. Nunggu tubuh kemuliaan itu loh. Entah dibangkitkan atau diangkat Tuhan. Tuhan datang dan kita diubahkan. Gitu. Itu hidup oleh iman. Dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iman itu apa? Percaya kepada apa yang sudah, yang telah. Gitu. Dagingmu masih gini-gini. Kamu udah mati. Hidupmu oleh iman. Kamu dibenarkan oleh iman, tapi banyak orang hidupnya oleh karena pekerjaan, perbuatan, melakukan sendiri, kekuatannya sendiri, effort. Iman. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Jadi daging ini apa? Bungkusnya. Bukan kenyataannya. Ingat ya, Papi lihat minggu lalu, waktu kamu lihat cermin, itu kamu bukan lihat kamu. Kamu cuma lihat casingnya. Gitu loh. Tapi yang kamu yang sesungguhnya adalah firman. Cerminnya firman. Makanya kalau itu kamu melihat bahwa, oh ini aku kayak gini-gini semua. Itu. Bukan. Cerminmu yang sebenarnya itu firman. Firman bilangnya apa? Sudah mati, sudah disalibkan, sudah dikuburkan. Sedangkan Tuhan Yesus kaya jadi miskin, supaya aku miskin jadi kaya. Beli-belinya aku sudah sembuh. Dia mati untuk dosa dan pelanggaranku. Kutuk sudah dibebaskan, sudah dipakukan di atas kayu salib. Musuh sudah dipermalukan. Oh, kok setan masih gini-gini semua? Nah, itu kan kamu ditakut-takuti. Gitu. Karena kamu tidak tahu firman kan? Emangnya dia gini, wah karena aku udah kalah sama Tuhan Yesus, berarti ya aku sudah nunggu saatnya dihukum. Ya enggak lah gitu. Wah, kan yang lain nggak tahu. Kamu pernah tahu waktu Perang Dunia Kedua, tentara Jepang itu kan banyak di pulau-pulau, sembunyi di gua-gua, bikin benteng itu semua. Ada yang sampai 20 tahun kemudian masih terus melawan loh. Karena dia tidak tahu bahwa Jepang sudah kalah. Dan orang-orang yang di situ yang belum tahu, masih ada musuh di depan kita. Makanya kalau kamu mau tahu Indonesia ini bagus banget. Proklamasi kemerdekaan. Waktu dia proklamasi, itu dia masih di bawah kekuasaan sebenarnya. Gitu loh. Belanda. Makanya Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 49. Tapi waktu Indonesia proklamasi, declare, kami ini merdeka. Enggak, ini aja gitu. Terserah kamu. Kenyataan berkata bahwa Belanda datang tahun 47 dan 49. Tapi proklamasi itu bilang bahwa kami sudah merdeka. Makanya Indonesia bilang agresi militer. Kamu tahu sejarah Belanda, versi sejarah Belanda. Bukan. Itu dibilang aksi polisionil. Jadi orang-orang Indonesia memberontak terhadap kekuasaan Belanda. Tapi Indonesia bikin sendiri. Tidak, itu mereka mau mengagresi kita, wong kita sudah merdeka. Gitu. Kenyataannya selama puluhan tahun, tidak pernah duta besar Belanda datang di perayaan 17 Agustus. Karena mereka mengakui itu Desember 49. Gitu loh. Kamu mau hidup nunggu pengakuan,
nunggu setan ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Kan sudah kan, tapi kan sepenuhnya nanti kan, kalau dia datang kembali jadi raja kan. Ya itu kayak gitu. Atau kamu mau mengambil apa yang sudah dibayar Tuhan Yesus, bisa menikmati sekarang, gitu loh. Di bumi seperti di surga, gitu loh. Itu aja sebenarnya, di situ masalahnya. Orang Kristen kalah, satu, dia tidak tahu kebenaran, ya kan? Yang kedua, dia tidak hidup berdasarkan kebenaran, itu. Ya dong, gitu. Setan sudah tidak punya kuasa. Sejak awal, apa sih yang membuat orang yang sudah punya semuanya bisa memilih untuk keluar dari situ, kalau tidak tipu daya? Ya dong, Adam tuh mau digoda pakai apa? Kekurangan tidak ada, sakit tidak ada, ya kelemahan tidak ada. Ditakut-takuti nggak bisa, ya kan? Diserang tidak bisa, pakai kekerasan nggak bisa. Apa yang bisa? Tipu daya. Dan sekarang pun dia pakai tipu daya. Membuat engkau percaya bahwa itu nanti. Kalau di sana kerajaan 1000 tahun, itu nanti gitu. Kamu jangan terlalu begitu sama Tuhan gitu. Kamu anaknya. Gitu. Kamu dibuat ragu terus bahwa kamu anaknya, dia Bapa, kamu bisa memanggil dia. Itu roh anaknya diberikan kepada kita yang bisa memanggil dia Aba, Bapa. Rasa aman bahwa kamu anaknya. Gitu. Kalau anaknya aja diberikan kepada kita, apalagi yang disayangkannya. Masa kayak gitu tanya keselamatan hilang atau tidak? Gembala itu mempertahankan sepotong kuping dan 1 potong tulang betis dari antara singa dan serigala yang sudah menerkam. Sisa-sisa telinga 1 sama tulang betis 1 aja diambil sama gembala. Dan dia adalah gembala yang baik. Gada dan tongkatnya. Kalau kamu di luar tawanan, di luar itu percayalah, sekalipun tinggal kuping sepotong. Kalau dia nurut sama gembala, tidak mungkin sisa kuping sepotong sama tulang betis 1. Gitu loh. Tapi itu pun tetap diambil. Kamu mau gitu? Masuk surga tapi hidup menderita, susah, sakit-sakitan, miskin di dunia, itu penuh kutuk. Untuk membuktikan bahwa tetap selamat. Bukan gitu kan? Tapi kalau dia gembala, kalau kamu di dalam, ya kan, di dalam kawanan itu, dia bertanggung jawab nggak? Bertanggung jawab. Tapi kalau menyimpang, dicari nggak? Dicari. Pas ketemu tinggal 1, coba bukain ayatnya Mami, di mana? Sepotong telinga dan tulang betis. Potongan telinga dan tulang betis. Ayat dahsyat itu. Ya, Amos 3:12 supaya kamu tahu. Nggak apa-apa, semua juga pernah semester 2 ya kan. Cuman masalahnya ada yang sudah sampai 20 tahun kemudian juga masih ragu-ragu terus. Kamu jawab aja. Hilang keselamatan itu, jadi sesuai imanmu, ya kan gitu. Sederhana sekarang nih, semakin lama semakin sederhana, nggak apa-apa. Oh enggak dong, hidup di dunia itu harus berjuang, harus begini. Jadi sesuai imanmu, gitu aja. Kamu kok enak-enakan menikmati berkat Tuhan, amin. Hidupmu itu gampang banget ya, amin. Gitu loh, gitu loh. Masa dia ngomong, uangmu banyak ya, amin. Gitu, yes dong. Loh, dahsyat toh, temanmu lebih tahu dari kamu, gitu. Masa kamu tidak tahu, gitu. Ada satu pelayanan yang ceritakan pemimpinnya kan, di situ kan dikepung sama kelompok-kelompok garis keras. Dari luar mereka semua bilang, ini tempat di mana orang-orang dijadikan Kristen di seluruh Indonesia. Kamu ketakutan nggak? Mereka semua bawa parang. Di dalam mereka bilang, mereka lebih beriman dari kita. Amin, amin. Di luar mereka teriak-teriak, ini tempat di mana uang-uang orang kaya di Indonesia disalurkan. Loh, kok mereka lebih tahu dari kita? Ya kan? Gitu. Untuk melakukan pemurtatan seluruh Indonesia. Mereka tahu kita pusat misi. Mereka tahu kita terima berkat yang besar. Malah, kok mereka memfitnah kita? Lo diaminkan. Ya, temanmu bilang, kok hidupmu gampang banget, enak banget. Amin. Gitu. Uangmu banyak ya. Gitu. Amin. Ya, iya dong. Bukan karena kamu, karena Kristus adalah ya untuk setiap janji. Amos berapa? 3 ayat. Yuk. Baca bersama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga.
Demikian orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan. Seperti sebagian dari katil, seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Ya, gitu. Ya ini mereka kan semaunya sendiri ya kan, tidak mau. Tetap loh, sisa 2 tulang betis atau potongan telinga gembala itu melepaskan. Tapi kamu ya hancur-hancuran. Sekarang gini, saya ngomong minggu lalu. Kalau kamu di dalam Kristus, memangnya orang bisa menyakiti Kristus. Orang kusta, sentuh dia. Kalau perjanjian lama, orang yang disentuh orang kusta jadi najis. Tapi orang kusta menyentuh Tuhan Yesus jadi tahir. Perempuan sakit pendarahan menyentuh orang lain, makanya dia ketakutan ketahuan karena itu melanggar hukum. Orang lain jadi najis. Tapi waktu dia menyentuh hanya ujung jumbai jubahnya, jadi sembuh. Nah kamu di dalam dia. Waktu ada badai, dia tidur. Waktu cuma ada 5 roti 2 ikan, dia bisa mengucap syukur dan melipat kali gandakannya. Gitu. Kalau kamu sendiri ya nggak bisa. Kamu di dalam dia. Waktu kamu nyentuh orang lain, siapa yang nyentuh? Kristus. Kalau kamu di dalamnya dia. Kamu kayak ada bungkusnya gitu loh. Orang lain coba nyentuh kamu, dia nyentuh Kristus. Makanya jangan menyentuh orang yang diurapi. Karena yang disentuh Kristus sebenarnya gitu loh. Gitu. Tapi kalau kamu nyentuh orang lain, bukan kamu yang jadi najis. Orang itu yang jadi tahir. Karena mereka bersentuhan dengan Kristus. Itu kalau kamu di dalamnya. Ya dong. Makanya tumpangin tangan aja berkatakan, wong yang menyentuh Kristus. Nah kalau kamu sentuh sendiri ya paling, Mas apa belum cuci tangan habis makan sambal terasi ya? Gitu. Tapi kalau disentuh Kristus jadi tahir. Iya dong. Makanya tetap tinggal di dalam. Bagaimana tetap tinggal di dalam? Iman. From faith to faith. Terus. Nah bagaimana iman bisa dipelihara? Firman kan. Iman timbul dari tidak ada cara lain. Mengusahakan beriman gimana sih? Wah tak percayai. Pokoknya aku harus percaya. Harus itu. Tidak bisa. Firman terus didengarkan, firman terus direnungkan, firman terus diperkatakan, ya kan? Itu nanti jadi iman. Tetap tinggal dalam iman. Karena godaannya adalah untuk kamu keluar, berusaha sendiri, pakai kekuatan sendiri, ngoyo, ngotot, semuanya lah gitu. Dah, gitu ya. Dan hanya orang yang sudah tahu bahwa kekuatannya terbatas dan dia surrender, berserah sebenarnya, disitulah dia bisa tetap tinggal. Orang yang berusaha dia akan pasti keluar-keluar, dipancing untuk keluar. Ini enggak apa-apa. Ini sebenarnya cuma itu aja gitu ya. Tapi ternyata ini mengalami ini butuh waktu panjang kadang gitu loh. Tapi alamin sejak muda, pasti lebih dahsyat lagi, ya kan? Banyak orang di usia 50, 40 sekian itu baru iya ya. Setelah semua kekuatannya habis, semua ini semua tidak yang diandalkan. Kalau Pak Ishak Cipto ngomong orang yang paling sulit untuk percaya, berserah, bergantung pada Tuhan itu 2. Orang kaya dan orang pinter, ya kan? Karena banyak yang dia andalkan gitu, banyak yang dia masih bisa gitu. Masih usaha, masih gini. Sampai dokter paling hebat mungkin dibawa ke Amerika, ke Singapura, kemana bilang, Pak, sudah tidak ada harapan bahwa hidupmu cuma tinggal sisa 3 bulan. Nah, biasanya dia baru cari Tuhan, ya kan? Gitu. Masa kamu kan lebih cepat cari Tuhan, bagus dong. Gitu. Karena kan BPJS-nya aja ternyata nggak bisa dicairkan, diblokir sama pemerintah, ya kan? Gitu. Kan BPJS yang dari pemerintah pusat kan, yang dari Pemda masih bisa gitu. Wah, BPJS aja andalku satu-satunya yang kuat andalkan. Itu aja nggak bisa, gitu. Satu-satunya yang kuandalkan kiriman orang tua tidak bisa, tidak ada, gitu ya. Gitu. Nah, berarti kan bagus yang kamu andalkan tidak banyak, gitu. Jadi harusnya kamu surrendernya cepat, berserahnya cepat. Orang lain kan depositonya masih ada, tabungannya masih ada, tanahnya masih ada, rumahnya masih ada, kenalannya masih ada. Enggak punya itu. Berarti kamu cepat punya Tuhan. Yang lain punya Tuhan nggak punya, tapi itu masih urutan kesekian. Gitu. Kita kan cepat. Begitu satu nggak ada langsung Tuhan, ya kan? Gitu. Cepat. Gitu. Udahlah. Gitu. Nanti kamu akan lihat, tunjukkan, hidupmu akan berbeda. Akan rest, akan tenang, akan menikmati. Dan begitu kamu menikmati semua, pujian, ucapan syukur itu keluarnya otomatis. Tuhan kau baik. Oh Tuhan kau luar biasa. Oh Tuhan kau ajaib. Oh Tuhan kau sanggup. Wah Tuhan ternyata kau dahsyat. Itu pujian tuh gak usah dipaksa. Gak ngotot. Gak usah disuruh keras-keras, juga keras sendiri. Orang lain harus dengar kebaikan Tuhan. Gitu loh. Ya dong. Karena kamu mengalami. Gitu.
Dan memang itu ada, tinggal dialami, tinggal dipercaya, terima. Gitu loh, itu ya. Mari kita berdoa. Say something. Ya, nyanyi satu ya. Satu-satunya yang kuandalkan.